ada orang yang datang udah teman deket sama kita, terus kita tuh tiba-tiba dihina gitu ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan dan perasaan kita kan pasti nggak enak banget nih. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini mau bahas yang lagi seru nih. Nah, kan kadang kita tuh merasa kayak ada orang yang datang udah teman deket sama kita, terus kita tuh tiba-tiba dihina gitu ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan dan perasaan kita kan pasti nggak enak banget nih. Kita tanya ke Coach Arif ya berkaitan dengan NLP itu seperti apa. Sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo, Udah makan? Belum makan ya Coach, enggak. puasa. Hari ini kita puasanya Oke. 48 jam untuk besok sampai 72. Ya, oke Coach. Jadi target saya 72 jam. Ya. Aku mau tanya nih Coach. Hmm. Kan lagi yang seru kan ada tuh Coach yang akhir-akhir ini. Nah, gimana sih Coach untuk NLP? Apa yang serunya? Itu tuh Coach yang emang boleh Pak? Ya ngomong aja, tapi kan nggak perlu nyebutin itu. Oh ya. Jadi yang misalkan kita tuh dinilai, misalkan kinerja kita udah 100 nih. Aku dinilai sama Coach Arif ternyata cuma 8 gitu kan. Masih mending dinilai ya Coach. Nah, itu kan kayak merasa 8-nya per 10, per 100 bukan per 10 ya Coach. Nah, itu kan pasti loh kok gue dihina sih, apalagi di depan tim gitu misalkan gitu ya. Oke. Nah, itu perasaan kita kan pasti kayak, kalau aku sih kayak kesel tapi diem aja gitu ya Coach. Nah, kalau misalkan Coach Arif kayak gimana nih Coach? Ini saya mendapatkan teknik ini ya. Ini mendapatkan teknik ini ketika saya mengalami banyak penyerangan di TikTok. Oke. Jadi setelah saya merasa bersyukur ya dengan adanya TikTok, karena TikTok itu kalau orang yang nggak punya nyalinya besar, ya lebih baik jangan main TikTok gitu maksud saya. Netizennya itu ya Coach. Wah, sadis itu mereka tuh. Kalau ngata-ngatain tuh udah enak banget gitu loh ya. Jadi bahkan kalau bisa bilang sosial media yang lain, bahkan kayak Instagram menurut saya masih baik. Twitter juga mungkin agak jahat gitu ya. Cara ngomongnya, cara ininya, cara nyerangnya. Jadi kebetulan kan memang lagi rame nih ya tentang debat capres ya. Iya, betul. Debat capres, kemudian ada orang yang memberi penilaian, kemudian diberikan penilaian angkanya jelek, gitu ya. Buat saya ini lucu gitu loh ya. Saya bukan mau memihak salah satu, tapi saya cuma mau ngebahas apa yang harus dilakukan. Iya, betul. Jadi yang pertama, tadi kebetulan saya juga sempat ada rekaman tentang NLP juga tentang insecure. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya orang yang insecure, gitu ya, adalah orang yang ketika diserang orang lain dan dia gampang baper. Iya. Atau dia ngerasa nggak terima karena dia insecure. Ya. Jadi saya juga bersadar, kalau gua sebenarnya orang marah itu sebenarnya bukan menunjukkan kamu hebat. Tapi lagi insecure. Orang marah itu menunjukkan kelemahannya dia, bahwa saya ini marah karena saya ini rapuh. Malah mengiyakan statementnya itu gitu Coach. Di luar masalah statement itu. Tapi itu saya, ini ngomongin saya, bukan ngomongin sono ya, saya ngomongin saya. Karena saya ngeliat misalkan saya dulu pemarah gitu ya, pemarah dengan pasangan saya. Itu menunjukkan bahwa saya itu lemah. Karena saya lemah makanya saya marah. Untuk menunjukkan otoritas. Untuk menunjukkan saya punya kuasa gitu loh. Nah, setelah saya tahu bahwa itu tanda-tanda menunjukkan tidak secure, misalnya contoh, kalau saya dituduh tertentu misalnya sama pasangan, kemudian saya merasa tidak nyaman, saya membela diri karena tujuannya supaya saya tidak ditinggali oleh pasangan, misalnya kan gitu. Itu kan yang terjadi dalam pernikahan. Tapi kalau dalam bisnis juga sama, ketika misalkan contoh saya maju sebagai direktur apa, atau saya jadi GM apa, saya diserang oleh divisi lain, kemudian kalau saya nggak merasa aman, apa yang saya lakukan? Kalau saya nggak merasa aman, saya akan nyerang balik. Iya. Karena nggak ngerasa aman. Atau saya tidak pede dengan yang saya lakukan. Kalau saya sudah pede dan sudah yakin, saya santai aja, kenapa saya harus marah? Betul loh? Iya. Orang pede, baik-baik aja dong. Nah, begitu juga kalau misalkan contoh-contoh sederhana. Dulu waktu masih kecil, anak saya masih kecil, bayi gitu ya,
Bisa aja ada orang yang kan zaman sekarang kan ada yang ngomong mengata-ngatain anak ada ya. Iya, Dulu kayaknya ada artis siapa gitu yang anaknya dikatai-katai gitu ya. ada. Kata-katai jelek gitu atau apa Mm-mm, gitu ya. Yang ngerasa nggak secure itu ngerasa terhina gitu ya. mm-mm, Ngerasa terhina anaknya. Kok anak gua dihina, gua harus bela anak gua dan mm-mm. sebagainya. Itu menunjukkan sebenarnya kalau buat saya itu menunjukkan insecure. Oke. Kalau lu secure, misalkan contoh ya. Misalkan Karin ngerasa dirinya cantik, Mm-mm, ya. Terus kemudian Karin dikatain, jelek lu, muka lu jelek banget. mm-mm. Kalau orang secure kan bilang, so what? Iya, Betul nggak? iya betul. Kalau saya paling suka bercandanya kayak gini, contoh bercandanya. Misalnya ini tapi lagi topiknya dia lagi debat sih ya, lagi ada isu, tapi nggak apa-apa lah saya naikin. Misalkan contoh lah kita ngomong artis Indonesia siapa yang cantik? Ariel Tatum Ariel Tatum. Itu cantik menurut lo ya? cantik. Oke. Seandainya nih ya, Ariel Tatum kayaknya pede nggak kalau dia cantik? Pede kayaknya. Pede ya. Seandainya misalkan Adi nih, Ah, gitu ya. Adi, misalkan ya kita Adi nih, ceritanya lagi mau deketin Ariel Tatum. mm-mm, Ya kan? Bukan Adi yang mau deketin Ariel Tatum. Ariel Tatum lagi mau deketin Adi. mm-mm, Oke ya, ini mm-mm. bercanda nih ya, bukan Iya. serius. Terus si Ariel Tatum deketin Adi, terus bilang, Adi. Terus Adinya, iya, ngomongin jutek. Mm-mm, Makan malam bareng sama aku yuk. mm-mm, Oke? Terus Adinya nolak. Sorry, gue sibuk. mm-mm. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ariel Tatum? Apakah dia mengatakan, apakah dia akan down gitu? Enggak. Dia akan down mengatakan, sialan gue ditolak sama Adi. Nggak mungkin dong. Iya. Dia akan mengatakan, Adi gila, tau nggak lo? Mm-mm, Dia gila. Orang secakap gua, mm-mm. dia nggak mau. Orang gila, Adi. Bener nggak? Iya, Karena dia pede. iya. Itu berarti orang secure. Mm-mm, Betul nggak? iya, Kalau secure kan dia santai aja. iya. Ada yang mengatakan jelek, so what? Enggak tuh gua. Siapa yang bilang gua jelek? Iya. Gua aman. Karena gua ngerasa aman. Mm-mm, Nah, begitu juga dengan penyerangan-penyerangan itu. Yang pertama adalah kita harus sadari bahwa kita tuh secure apa enggak. mm-mm. Oke? Nah, setelah saya mempelajari konsep ini menarik buat saya. Ada yang istilah namanya insulting pacifism. Apa tuh, Coach? Insulting tuh dihina. Oke. Pacifism ya kayak direndahin lagi. Mm-mm, Jadi misalkan kalau kita, ini teknik keren banget buat saya. Ini kalau teknik ini sebenarnya kalau dilihat, ini sebenarnya kalau teknik NLP disebut namanya, tekniknya bisa kita nyebut reframing mm-mm. atau deframing. Oke. DE, Mm-mm, framing. Jadi kalau reframing memberi makna baru. mm-mm. Oke? Kalau deframing dirusakin sekalian, Oke. tanggung, Ah, ya. Jadi saya suka banget dengan percakapan siapa ya, saya lupa ya. Ada satu tokoh politik atau siapa gitu ya. Dia bilang begini. Ini saya ngomong nyebut nama ya. Karena memang ini yang diomongin. mm-mm, Caimin itu ketika diserang, mm-mm. kok anehnya kenapa dia nggak nyelepet ya? Oke. Padahal beliau tuh si Abah ini kan, ya bukan Abah ya, apa nyebutnya? Saya lupa ya. Gus ini kan Mm-mm, orangnya lucu. mm-mm. Kenapa nggak dia balikin aja dengan joke? Oke. Nangkep nggak? Iya. Dibalikin aja dengan joke. Karena harusnya ketika diserang dibalikin aja dengan joke. Mm-mm. Itu namanya deframing. Iya, dirusakin aja. Dirusakin aja. Ah, So what gitu loh. mm-mm, Misalkan gitu ya. Misalkan contoh, misalkan bercandanya gini. Ah, masakan lu gak enak. Memang masakan ini bukan buat lu kok. mm-mm. Ini buat dia. Lu aja yang celamitan kenapa makan. Ngeledek kan? Iya. Merusak kan? Mm-mm. Jadi ngapain di reframing kan gak bisa dong. Kalau reframing kan ada dikatain dulu terus kemudian dikasih perubahan makna. Iya. Wah, maksud baik dia. Nggak perlu, kita rusak aja deframing. Oke. Dan para stand up comedy rata-rata deframing Oke. untuk buat lucu-lucu. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalkan contoh ya, dia menyerang, misalkan dikatain, "Ah, lu jelek." Mm. Gua jawab, karena misalkan yang ngatain cewek, dikatain gua jelek, saya sudah menikah, dengan santai gua mengatakan, nggak apa-apa dikatain jelek sama lu, emang kenapa, kan nggak merusak hidup gua udah nikah, orang istri gua juga cantik, terus kenapa? Mm-mm. So what gitu loh. Ya itu mungkin bukan selera lu, yang nggak masalah, itu urusan lu bukan urusan gua lah.
Iya nggak? Iya betul. Tapi istri gue lebih selera sama gue dong dibanding sama lu. Mm-mm. So what? Gitu kenapa kan maksudnya? Iya. Jadi kita melakukan insulting pacifism. Mm-mm. Atau ada yang mengatakan gini. Dulu misalnya, goblok lu, gitu ya. Mm-mm. Ya. Ketika dikatakan goblok lu gitu ya, kita dengan santai mengatakan, udah bagus, gua goblok. Dulu gua ini bukan goblok, gua ini gila total. Sekarang udah ada kemajuan. Mm-mm. Sudah goblok. Dulu mah gila total. Ini ada kemajuan yang luar biasa. Orangnya menyerah mau ngomong apa lagi? Iya. Udah nggak bisa dong. Mm-mm. Bener nggak? Nah itu yang disebut namanya insulting pacifism. Oke. Contoh lagi, kita bercanda nih ya. Ini contoh misalkan kayak Cantik ya. Misalkan ditanyain, berapa skor saya? Iya. Betul? Mm-mm. Angkanya berapa? Apa? 11 11/100. dari per 100. Saya akan jawab dengan santai. Terima kasih, angkanya masih 11 bukan 5. Dan yang memberi penilaian itu adalah orang yang tidak mengukur kinerja saya, karena yang meng-hire saya adalah Pak Presiden. Jadi yang mengukur saya adalah Pak Presiden. Jadi mungkin karena saya bukan bekerja dengan Anda, maka Anda menilai diri saya begitu. Jadi masuk akal dong. Anda menilai saya jelek. Terus mau ngomong apa lagi nih? Betul dong? Seandainya jadi santai, maka dia kan gak bisa jawab kan? Orang itu mau jawab apa? Ya makanya bilang, makanya saya gak kerja sama Anda kan, saya kerjanya sama orang lain kan. Iya betul. Selesai dong? Kalau seandainya saya mau lebih gila lagi, saya bisa lebih gila lagi. Gimana tuh coach? Misalkan ngomong, ini bercanda aja ya ngomongnya. 11, thank you. 11 aja saya masih dipertahankan. Gimana orang yang sudah tidak dipertahankan, kira-kira angkanya berapa ya? Oh, oke. Paham. Nah, maksud saya? Iya. Itu kan the framing. Tapi yang bisa menjawab itu hanya orang yang ketika tidak emosi. Iya, betul. Ketika dia emosi nggak bisa. Saya dulu orangnya emosian. Jadi kalau saya diserang-serang kayak gitu, saya udah punya gambaran nih. Oh, polanya gini. Kalau polanya gini ya gini. Polanya gitu ya gitu. Oke. Masuk akal? Iya. Contoh lagi. Ini contoh ya, tapi bukan politik ya saya ngomong. Misalkan contoh. Saya lagi ngelihat hal-hal yang menarik gitu ya. Misalkan contoh, saya ngelihat ada salah satu pendeta yang pernah hidupnya nggak bagus dulu, terus kemudian hidupnya berubah, terus dikata-katain sama orang. Nah, kalau dikata-katain, sebenarnya dikatain apapun, saya jawabannya masih santai mengatakan, justru itu gue jadi pendeta, karena dosa gue banyak banget, makanya gue jadi pendeta. Jadi maksud gue, ngapain sih kita ngadepin orang-orang yang ngomong gak karu-karuan itu gak penting gitu buat saya. Jadi penting buat kita adalah bagaimana cara ngenyelpetnya, gimana cara ngebalikinnya. Kalau saya menjadi tim penasihat presiden misalkan atau calon presiden dan sebagainya, saya lebih baik mempersiapkan belokan-belokan yang kayak gitu tuh. Mempersiapkan itu, karena menurut saya, logika saya, ini kemungkinannya serangan-serangannya udah mulai personal. Hire Coach Arif. Ya gak harus juga gitu ya. Nah tapi maksud saya gini, paling gak menurut saya dengan cara itu kita lakukan cara beloknya. Iya. Cuman memang orangnya harus punya perasaan aman dulu. Kalau orang yang gak punya perasaan aman sulit. Dia harus aman dulu, dia meyakini apa yang dia lakukan, dia kinerjanya bagus, maka dia akan santai. Jadi baik-baik aja. So, masuk akal? Iya Coach. Ya jadi kalau orang mau ngatain jelek lu, ya biarin aja, bos gue bilang bagus, terus kenapa? Misalkan dikatain, kerjaan lo apa aja kayak gini, bos gue aja gak komplain, lu yang gak bayar gaji gue aja lu komplain, terus kenapa? Iya bener Coach. Bener gak? Ngapain lu pusing? Kan hidup-hidup kita, yang menilai kita siapa? Masa hidup kita tergantung dari penilaian orang? Hidup kita tergantung siapa yang membayar gaji kita. Ya sudah, ngapain dipusingin? Oh, kecuali kalau misalkan yang komen itu atasan kita ya Coach? Ya kecuali ngomong komen atasan, kecuali atasannya ngomong kayaknya besok lu udah pulang aja, gak boleh balik lagi ya, itu beda cerita. Tapi kalau mama selama itu masih baik-baik aja, menurut saya kenapa lu pusingin? Kebanyakan kehidupan kita hancur karena dengar omongan orang sih. Iya, oke. Ya bersyukurlah, karena dulu saya main di TikTok, menemukan yang namanya insulting pacifism, jadi santai aja. Jadi mau ngatain aneh-aneh aja pun santai. Jadi orang misalkan ini contoh kayak ngatain tentang mata saya, dia bilang katanya, wih rasengan. Apaan tuh Coach? Oh ya nggak tahu lah, pokoknya salah satu dari Naruto gitu kan ada rasengan gitu ya. Oh, okay. Dengan santainya kan saya bisa jawab, mau satu. Oh. Ya kan sama aja kan? Iya, mau kayak gue doain ya. Kan itu dia nggak bisa jawab. Iya. Ya nggak? Atau dia bilang,
misalkan, wih ini Naruto, gue cuma jawabnya gini, gue doain, terima kasih ya atas pujiannya, terima kasih. Saya doakan semoga rezeki Anda berlimpah. Dia juga bingung kok nih orang kok dijawabnya dengan Iya, positif. bener. So setiap hal yang kayak gitu nggak usah dipusingin. Mm. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Setiap orang nyerang apapun, gimana kita meresponnya. Kalau dibilang begitu, ngomong aja gitu kan. Saya cuman jawab, terima kasih. Saya cuman doakan, semoga dosa-dosamu diampuni. Selesai kan? Iya. Yang bikin malu siapa? Itu bikin malu kan? Iya. Bikin malu diri sendiri, Coach. Exactly. Oke, Coach. Menurut aku untuk topik kali ini sudah cukup, Coach. Makasih ya, Coach, untuk bincang-bincangnya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa cek di kolom komentar ya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook nih, Coach. Jadi ada 3 hal untuk mengatasi mental block. Jadi teman-teman tinggal klik link di deskripsi, nanti bisa isi nomor, nama, dan email. Nanti kita bisa langsung kirimkan. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Antoni Syarif. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.